Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini di video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan desain pengguna. Ada dua slide yang saya sampaikan. Satu terkait pendahuluan dan kedua terkait dengan materi berikutnya. Oke, Eh, ini bisa saya lakukan. Jadi eh, saya menyebut nama, nanti memanggil nama kayak nanti eh, kita akan hadir ya. Jadi ini adalah cabang pembelajarannya. Di gimana tujuannya adalah untuk mendesain antarmuka dan pengalaman pengguna sistem informasi, guna berbagai metode untuk membangun solusi organisasi, mempengaruhi desain antarmuka dan pengalaman pengguna sistem informasi dengan kebutuhan dan membantu pengambil keputusan, mengatur cara berkembang untuk menyelesaikan permasalahan organisasi. Ini adalah subjek PMK-nya dalam memahami desain pengalaman pengguna dan konsep dasar UI/UX dalam user center, ketepatan dalam menjelaskan desain pengalaman pengguna dalam perannya, integrasi keterkaitan antara UI/UX dan usability, frameworknya sama ketepatannya memberi desain UI/UX dalam hubungan dengan usability. Untuk outline ini, satu adalah pengantar pengguna sama rencana belajar semester atau RBS. Ini adalah sudah utama adalah pengantar pengalaman pengguna. Apa sih UX itu atau pengalaman pengguna? Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa definisi, ada dua, satu Norman, satu ISO 941 di versi Norman. Semua aspek interaksi pengguna dengan perusahaan, layanan dan produknya. Di sini adalah orang mempunyai persepsi dan respon terkait dari antisipasi penggunaan dari suatu produk, sistem, dan service. Ah, ini adalah definisi yang lebih global ya, lebih dirangkum, adalah proses mendesain produk atau layanan dengan fokus pada bagaimana pengguna beraksi dengan sistem tersebut untuk memastikan pengalaman menyenangkan, efektif, dan efisien. Ini yang ditemukan, ada digital UX, ada physical. Ini lebih ke arah produk-produk berbasis aplikasi, website, dan sistem informasi. Ini adalah berhubungan dengan produk fisik seperti perangkat elektronik atau kendaraan. Umumnya digunakan adalah service UX sama emosional. Ini adalah di sini adalah menyebarkan pada pengalaman pengguna, layanan seperti e-commerce, kesehatan, atau pengalaman pelanggan dalam bisnis. Ini adalah dengan sistem kait dengan kepuasan, kepercayaan, dan keterlibatan emosional. Ini adalah faktor utama dalam ini adalah usability terkait dengan seberapa mudah pengguna dapat menggunakan produk untuk mencapai tujuan mereka dengan efisien dan efisien, accessibility. Sejauh mana produk dapat diakses oleh berbagai jenis pengguna yang memiliki keterbatasan fisik atau kognitif, konsistensi agar tidak merasa bingung, performanya seperti apa, dan emosional seperti apa. Ini adalah digital. Sekarang adalah adanya pergeseran dan pengalaman fisik ke digital seperti toko fisik ke e-commerce. Nah, ini adalah menjadi digital, jadi kita bisa bereaksi dengan berbagai cara seperti suara, gerakan, dan sentuhan. Ini contoh-contoh yang produk yang sudah ada, gadget yang atau device yang sudah dihasilkan. Ini contoh-contohnya. Dulu mungkin kita sih ke toko, sekarang sudah bisa melihat intinya ya, by produk dari gadget kita bisa order. Eh, tapi yang paling utama di sini adalah pentingnya melindungi data yang terhubung dari pelayanan digital itu. Karena ini masih menjadi isu dengan adanya berbagai kebocoran data ya. Kenapa ini sangat penting? Jadi satu, meningkatkan kepuasan pengguna. Jadi produk dirancang untuk memahami kebutuhan pengguna agar mudah diterima, mengurangi friksi dan frustasi, menimbulkan hambatan dalam penggunaan produk, meningkatkan engagement, keberanian dalam menggunakan produk agar memberikan contoh positif, menghasilkan inklusivitas, dapat digunakan oleh beberapa kelompok, dan membantu. Bisa memang ini yang paling utama, gimana dapat memberikan hubungan yang bagus antara produser sama customer ya. Ini adalah rencananya yang bisa tadi terkait dengan integrasi dengan metode, terus menganalisis secara muka, terus mengadopsinya. Ini adalah tatap muka, proses pembikitan kegiatan mandiri. Ini referensi utamanya. Ini adalah aktivitinya. Ini adalah materi. Minggu satu terkait introduction. Kedua adalah framework design, design thinking. Tiga, empat adalah personal dan storyboard. Kelima adalah arsitektur, gestalt and layout.
Berarti ITS, terus ke-9 adalah accessibility, 10 adalah color imagery, 11 12 sama terkait dengan high fidelity waveform, 13 adalah evolution, demokrasi dan demonstration. Nah, ini ada tugasnya adalah tugas 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ini praktikum, ya. Ini kelasnya, ini ada nilainya, bukunya. Ini tata kuliahnya ya. Oke, ini kita mandiri yang gimana kalian mempelajari menulis riset dan informasi. Yang ini yang user design. Ah, gimana kita membuat suatu UCD. Nah, jadi ini adalah berfokus pada desain yang pada pengguna. Eh, ini adalah proses berulang di mana desain berfokus pada pengguna dan kebutuhan mereka setiap fase proses desain, melibatkan pengguna di seluruh proses melalui berbagai teknik penelitian desain untuk menciptakan produk yang sangat bermanfaat. Ini adalah proses berulang. Jadi kita punya investigation, bisa lewat survei wawancara, terus brainstorming. Ini adalah proses kita menggali informasi. Ini bisa dilakukan berulang dan terus-menerus sehingga mendapat kebutuhan pengguna yang sesuai. Prinsipnya adalah kita fokus pada manusia, kita fokus menyelesaikan masalah, melihatnya sebagai sistem dan tidak terburu. Jadi ini adalah gimana kita berinteraksi dengan manusia, terus untuk menyelesaikan masalah yang ada, tidak terburu tapi kita melihat sebagai sistem dan kita bisa melihat kompleksitas seperti apa yang berkembang pada sebuah proses bisnis suatu institusi. Ini tahapannya kita mengerti apa yang menjadi masalahnya, kita memverifikasi, kita membuat desain, kita mengevaluasi. Ini adalah fase feedback ya, untuk mengetahui hasilnya apa sudah terima atau tidak. Tahap pertama adalah riset di mana ada fokus pada kebutuhan, preferensi dan pengguna, mengumpulkan melalui wawancara, survei dan observasi. Ini coba nanti kita lakukan di mana kalian menggali satu contoh sistem informasi terus kalian tanya ke teman kalian apa ada ide atau masalah yang mungkin bisa jadikan suatu informasi. Ini kebutuhan. Nah, dari masalah itu kita bisa meng-breakdown kebutuhannya, apa saja yang menjadi kebutuhannya. Terus dari yang tadi kita bisa breakdown kebutuhan apa saja. Nah, desain kita belum buat desain. Kita bisa buat framework, mockup, prototype. Nah, ya, kita coba buat sketsa kasarnya ya. Nah, ini evaluasi terkait yang tadi, apakah sudah sesuai atau tidak ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini contoh-contoh. Kenapa desain penting? Karena ini akan membantu menciptakan produk yang berguna dalam dan dapat digunakan orang-orang. Jadi desain itu adalah berpusat pada apa yang digunakan terkait dengan penciptaan solusi yang menjawab kebutuhan manusia dan masyarakat belajar dari tantangan tersebut dan kolaborasinya seperti apa. Desain thinking method adalah kerangka kerja yang lebih luas yang meminjam metode dari desain yang berpusat pada manusia untuk mendekati masalah, mendorong orang-orang dengan latar belakang dan kalian berbeda untuk bekerjasama dan menerapkan cara berpikir desainer. Nah, ini kegiatan mandiri, jadi kalian mempelajari terkait ini, nanti kita coba bahas ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita bertemu di pertemuan berikut. Jangan lupa untuk kabar diri ya. Makasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan berikutnya.